Halo, perkenalkan nama saya Predius Bolon dengan NIM 23021900005. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia, di mana saya mengambil program studi pascasarjana Magister Hukum, dan pada saat ini saya sedang berada di semester kedua dengan mata kuliah Hukum Pertanahan. Eh, Saat ini saya sedang membuat video tentang tukar menukar sebagai bahan ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Napitukul. Eh, di sini kita akan membahas apa itu tukar menukar, yang dimana materinya berasal dari BMP Hukum Pertanahan. Eh, Tukar menukar itu ialah peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar yang sebenarnya adalah dua transaksi. A menukar tanahnya kepada B itu sama dengan A menjual tanahnya kepada B dan B menukar tanahnya kepada si A secara bersamaan. eh, Mengenai aktanya sendiri yaitu dibuat dalam satu akta peralihan tukar menukar, dan tentang pajaknya itu dipungut dua kali PPh dan dua kali BPHTB. Peralihan hak juga merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Jadi, pemindahan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Mengenai objek tukar menukar dari eh, objek tukar menukar dari tanah ini, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, dan hak pakai. Keempat tadi merupakan objek tukar menukar. Yang pertama, kita akan membahas objek dari hak milik. Eh, Hak milik sendiri memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di sana disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jadi, eh, hak milik itu dapat dilakukan suatu peralihan hak dengan cara tukar menukar maupun jual beli. Untuk pihak lainnya sendiri yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum dengan syarat tertentu. Mengenai pengertian hak milik ialah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU PA. Eh, Secara garis besar, hak milik juga bukan hak yang mutlak sepenuhnya dimiliki, tetapi tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk dasar hukum dari peralihan hak milik, dasar hukum terjadinya peralihan hak milik bisa kita lihat di pasal 20 ayat 2 UU PA, yang dimana di sana disebutkan beralihnya hak milik dapat terjadi karena jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat. Mengenai peralihan tukar menukar yang objeknya hak milik itu dapat kita lihat di pasal 26 ayat 1 UU PA, yang disebutkan salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. Masuk ke objek yang kedua yaitu hak guna usaha. Dasar hukum hak guna usaha dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pengertian dari hak guna usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Selain ketiga hal tadi, yaitu perusahaan,
perusahaan pertanian, perikanan, dan ataupun peternakan, eh, hak guna usaha tidak dapat dimiliki. Jadi syarat untuk memiliki hak guna usaha ini yaitu dengan ketentuan tanahnya digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, atau peternakan. Dasar hukum peralihan hak guna usaha bisa kita lihat di pasal 28 ayat 3 UPA bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terdapat juga dasar hukum yang lain yang kedua yaitu pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah tukar menukar. Untuk pihak lainnya, eh, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan di Indonesia atau badan hukum dengan syarat tertentu. Hak guna usaha sendiri melalui peralihannya itu terjadi karena penetapan pemerintah. Di pasal 32 ayat 1, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan. Yang pertama, pengukuran petaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan yang ketiga, peralihan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Masuk ke objek yang berikutnya yaitu hak guna bangunan. Dasar hukum hak guna bangunan dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Mengenai pengertiannya sendiri ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Eh, Hak guna bangunan ini sendiri kita hanya memiliki apa yang berada di atas tanah dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi bukan tanahnya yang kita miliki, tapi apa yang ada di atas bangunannya, apa yang ada di atas tanahnya. Eh, Mengenai peralihannya sendiri, pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pihak lainnya ialah warga negara Indonesia, badan hukum dengan syarat tertentu. Di sini badan hukumnya merupakan Badan Hukum Indonesia. Di pasal 38 ayat 1, hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan. Yang pertama, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Masuk ke objek yang berikutnya yaitu hak pakai. Hak pakai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Mengenai pengertian hak pakai ialah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Mengenai peralihan hak pakai, dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai itu diatur di dalam pasal 43 UU PA yang dimana di sana disebutkan hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Pihak lainnya itu adalah warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum dengan syarat-syarat tentu, maupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Eh, untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syaratnya ialah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain eh, objek tanah harus memiliki status yang sama. Misalnya, hak milik dapat ditukar dengan hak milik, HGB dapat ditukar dengan HGB. Jadi, mengenai hal ini, kalau hak milik dan ditukar dengan HGB itu tidak dapat terjadi. Karena syarat syarat perayaan hak tanah disebutkan harus memiliki status yang sama. Dan yang kedua, syarat peralihan hak tanah melalui tukar menukar ialah objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Jadi, mengenai objek peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar yang kedua ini, tanah itu harus berada dalam satu satu wilayah yang dimana guna pengurusan proses pendaftarannya. Jadi memang tidak boleh dilakukan di luar daerah seperti tanah yang di Jakarta ditukar melalui proses tukar menukar dengan tanah yang di Semarang itu tidak boleh. Dalam hal tukar menukar yang objeknya hak atas tanah, syarat formalnya harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT untuk membuatnya adalah akta otentik, termasuk akta tukar menukar. Mengenai persyaratan pendaftaran tanah, guna pemeliharaan data, peralihan hak tukar menukar. Yang pertama, sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Yang kedua, akta tukar menukar dari PPAT. Yang ketiga, izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang keempat, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang kelima, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang keenam, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SPP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketujuh, identitas diri kedua pemilik tanah. Yang kedelapan, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang sembilan, penyertaan tanah tidak sengketa. Dan 10, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Adapun prosedur pendaftaran tanah pertama kali meliputi ialah yang pertama pengolahan dan pengumpulan data fisik, yaitu pembuatan peta daftar, penetapan batas wilayah bidang tanah, pemetaan dan pengukuran bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran. Berikutnya pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur. Pengukuran tanah hanya dilakukan untuk bidang tanah yang sudah dilakukan pengukuran atau dipetakan dalam peta pendaftaran dan akan dibuatkan surat ukur yang selanjutnya surat ukur dapat digunakan sebagai keperluan pendaftaran tanah. Yang kedua, pembuktian hak dan pembukuannya meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pendaftaran tanah pada dasarnya bukan hanya akan tercipta jaminan kepastian, keamanan akan kepemilikan sertifikat tanah bagi pihak yang mempunyai kekuasaan akan tanah tersebut. Bahkan orang yang memiliki tanah tersebut akan menerima kesempurnaan dari hak tersebut karena akan merasa aman dalam memiliki hak atas tanah, mengerti dengan baik apa tujuan dari pendaftaran,
adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan serta mudah dilaksanakan. Kita akan membahas sedikit contoh kasus dari tukar menukar. Kasus ini terdapat di SDN 03 Pakintelan Gunung Pati, Semarang. Mengenai asal mulanya atau kronologi singkat, pada 31 Mei 1999, tepatnya di kantor Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kodia Pati 2, Semarang, telah diadakan proses serah terima tukar menukar tanah bekas bengkok dengan tanah warga. Tanah warga di sini statusnya ialah hak milik. Pihak pertama, Winarno, Kepala Kelurahan, menyerahkan pada pihak kedua, Sutija. Penukaran tanah bekas bengkok dengan luas kurang lebih dari 5.100 meter persegi yang terletak di Duku Mangensari ditukar dengan tanah warga dengan luas lebih dari 3.300 meter persegi yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan yang terletak di Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Ketentuan dari tukar menukar ini dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Seiring berjalannya waktu, terjadi sengketa pada tahun 2014, di mana dari pihak kedua, yaitu ahli waris dari Ibu Sutijah, menyegel sekolah SD 03 Pakintelan. Akibat dari penyegelan tersebut, eh, siswa-siswa sekolah dasar SD 03 Pakintelan tidak dapat melanjutkan aktivitasnya untuk menempuh pendidikan. Mengenai penyegelan, Kepala Sekolah SD 03 Pakintelan melaporkan hal ini kepada Dinas Pendidikan Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang menjelaskan duduk perkaranya ialah dalam dalam proses tukar menukar yang dulu itu terjadi kesalahan dalam proses pencatat ulang terhadap tanah yang dijadikan objek tukar menukar. Eh, Tanah bekas bengkok yang dulunya milik pemerintah statusnya belum diubah, sedangkan tanah bekas warga yang statusnya telah diubah yang dulunya milik warga menjadi milik pemerintah. Jadi eh, tanah tanah bengkok dulu mengenai statusnya masih milik pemerintah dan tanah warga statusnya berubah jadi milik pemerintah sehingga tanah warga itu haknya beralih, namun dia tidak mendapatkan peralihan juga. Atas kesalahan pada proses tersebut menimbulkan sengketa. Nah, sebagai ahli waris dari pihak kedua merasa tidak terima karena tidak diberi hak yang pantas. Ahli waris merasa dirugikan secara material karena tidak diberikan tanah pengganti hanya sebagai penggarap saja. Akibatnya, proses yang dulu pernah terjadi menjadi batal demi hukum, sehingga proses tukar menukar pada 31 Mei 1999 tidak pernah terjadi. Eh, Proses penyelesaian dari sengketa ini dilakukan melalui proses non-litigasi, yang dimana pihak kedua yang diwakilkan oleh ahli warisnya menyarankan agar pemerintah melakukan proses jual beli saja dengan ketentuan harga pada tanah tersebut. Eh, Ahli waris meminta kepada pemerintah untuk membeli tanah yang telah dijadikan sekolah dasar 03 Pakintelan. Proses negosiasi ini dilakukan secara musyawarah dan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama agar dapat bekerja sama kembali. Eh, Mengenai perkara tadi, eh, tanah bengkok yang sebenarnya statusnya bukan hak milik ditukar dengan hak milik. Tanah bengkok itu sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh warga desa termasuk
pada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Sehingga prosesnya yang dulu, walaupun dalam secara bisa dibilang berhasil, tetapi tanah bengkok itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan pelepasan hak kepemilikan. Dan dalam sengketa tukar menukar dinyatakan batal demi hukum karena terdapat proses pencatatan yang tidak dilakukan dengan semestinya, sehingga proses tukar menukar dianggap tidak pernah terjadi. Upaya dari pihak yang dirugikan atas kesalahan tersebut adalah melakukan penawaran terhadap pemerintah untuk membeli tanah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk salah kata dan salah dalam memberikan penjelasan. Terima kasih.